izinkan saya selaku panitia Ketua Koordinator Pelaksana Acara Pelantikan menyampaikan bahwa pada hari ini akan dilantik 43 orang pengurus gabungan organisasi wanita Kota Bontang masa bakti 2021-2024. Seluruh pengurus yang dilantik ini memiliki kompetensi dan kapasitas yang sangat penting dalam organisasi GOW demi mewujudkan kemajuan Kota Bontang. Mengingat tujuan didirikannya GOW adalah sebagai wadah kerjasama dan bertukar pikiran antar organisasi wanita sekota Bontang, sehingga diharapkan mampu mendorong kemampuan kaum wanita dalam berbagai aspek dan dapat memberdayakan potensi yang dimilikinya baik dalam kehidupan keluarga, karir, dan organisasi. Kami berharap terbentuknya kepengurusan yang baru ini dapat memberikan warna baru dan menjadi penyemangat bagi seluruh organisasi wanita yang ada di Kota Bontang. Tak lupa saya juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Wali Kota selaku pembina GOW Kota Bontang dan juga kepada Ibu Ketua GOW terpilih atas segala arahan dan dukungannya demi terselenggaranya acara ini, serta kepada seluruh panitia acara pelantikan yang telah menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya, sehingga rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kami hadirkan kepada para hadirin tamu undangan sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Menyadari segala kekurangan kami sebagai panitia, baik dalam persiapan maupun pada saat acara pelantikan ini, saya pribadi atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Naskah pelantikan. Sebelum saya melantik ibu sekalian, saya ingin bertanya, bersediakah ibu saya lantik menjadi pengurus gabungan organisasi wanita Kota Bontang masa bakti 2021-2024? Terima kasih. Yang memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini, Selasa, tanggal 14 bulan Desember tahun 2021. Saya selaku pembina gabungan organisasi wanita Kota Bontang dengan ini resmi melantik Ibu sebagai pengurus gabungan organisasi wanita Kota Bontang masa bakti 2021-2024. Saya percaya bahwa Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan gabungan organisasi wanita Kota Bontang dalam mensukseskan pembangunan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, selalu memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalankan dan berbakti pada masyarakat, bangsa, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Bontang selaku pembina GOW Kota Bontang, Wassalamualaikum.
pada tahun sebelumnya anggota gabungan organisasi wanita itu terdiri dari 64 organisasi wanita. Namun untuk periode tahun ini 2021-2024 berjumlah 43 OE. Kemarin kita telah menyampaikan pada bulan Agustus kepada seluruh organisasi wanita apabila mau masuk ke dalam gabungan organisasi wanita sejak bulan Agustus, dan alhamdulillah hari ini terhitung ada 43 organisasi yang tergabung di dalam gabungan organisasi wanita. Luar biasa antusias teman-teman untuk membuat organisasi wanita. Tadinya di awal pada bulan-bulan Agustus September saya lihat bahwa organisasi wanita ini hanya sekitar 20, tapi ternyata sampai pada hari ini ternyata sampai 43. Berlomba-lomba, mudah-mudahan tidak hanya berlomba-lomba dalam hal membuat organisasi, tapi berlomba-lomba dalam hal kebaikan atau membuat sebuah gerakan-gerakan atau gebrakan, bagaimana gerakan-gerakan itu bisa bermanfaat untuk anggota organisasi itu, di samping itu juga untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Mengawali sambutan ini atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh organisasi wanita yang ada di Kota Bontang yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengemban amanah ini kepada saya, dan saya mohon dukungannya dalam menjalankan amanah ini agar GOW Kota Bontang semakin baik, sehingga tujuan kita agar gerakan-gerakan yang ada di GOW ini betul-betul masyarakat merasakan bahwa keberadaan GOW itu dirasakan oleh masyarakat. Manfaat GOW berada di tengah-tengah masyarakat betul-betul tersampaikan di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, kemajuan zaman telah banyak mengubah pandangan terhadap perempuan. Keikutsertaan kaum perempuan dalam semua aspek semakin terlihat. Di samping sebagai ibu dan istri yang menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, merupakan sosok perempuan juga berperan di sektor publik. Sejalan dengan tuntutan zaman, peran dalam gabungan organisasi wanita telah berdampak positif dalam sebuah organisasi wanita, sebab dengan adanya gabungan organisasi wanita ini dapat memberdayakan wanita yang tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, namun masih bisa aktif dalam mengikuti sebuah organisasi. Jadi, walaupun kita sudah memiliki organisasi, jangan lupa tetap ada PR di rumah ibu-ibu sekalian, ada pekerjaan di rumah, memperhatikan suami, memperhatikan anak-anak dan keluarga. Itu yang pertama. Karena izin suami, izin di dalam keluarga itu yang utama. Yang tanpa dukungan suami, kita rasanya tidak bisa untuk melakukan apa-apa. Kita tidak ada apa-apa. Allahu Akbar untuk Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengajak kepada seluruh pengurus dan anggota GOW Kota Bontang untuk bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Kota Bontang yang tercinta. Mari bersama-sama kita bahu-membahu, kerja keras, kerja ikhlas, dan optimis untuk mencapai hasil yang kita harapkan. Karena jika hanya diam atau hanya berbicara atau protes dan segala macam, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Beri masukan kepada kita. Pada saat rapat-rapat, beri masukan seperti apa. Dan saya berharap kegiatan-kegiatan yang di GOW bukan hanya bersumber di APBD, tetapi kita bisa bersumber dari berbagai macam, bisa dari anggota, kemudian bisa juga
dari CS dan sebagainya. Maaf, tadi ada dari Bangkal Bintara, terima kasih untuk kehadirannya. Dari perusahaan mungkin ada dari KPI, Pak Edi. Untuk itu saya berharap sekali lagi kepada seluruh organisasi wanita, ayo kita besarkan gabungan organisasi wanita Kota Bontang. Insya Allah tahun ini kita memulai segalanya. Tadi kita telah menyaksikan dan ini adalah tadi launching baju resmi, pakaian resmi gabungan organisasi wanita itu akan kita pakai selama 3 tahun ke depan. Panjang lebar yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa banyak harapan yang ingin diberikan organisasi gabungan wanita ini di tengah-tengah masyarakat dalam rangka membantu pemerintah untuk mewujudkan visi misi Bontang hebat dan beradab. Tadi luar biasa diperagakan oleh para penyanyi kita yang telah meluncur emas. Luar biasa suaranya menggelegar, luar biasa bajunya, bodinya juga, aduh luar biasa. Ya, bagus-bagus semua, semangatnya juga bagus-bagus. Alhamdulillah, senang rasanya. Sampai bekerja pada nanti kata bertawa melihat Adi Babanda itu coba. Itu sebagian dari Persib loh. Oh iya, saya lihat, oh iya betul. Itu suaranya menggelegar luar biasa. Terima kasih Bu dan juga pada Ibu Amalia yang telah menciptakan lagu ini. Terima kasih juga. Ada semangat baru bahwa GOW ini harus benar-benar di masyarakat kita lebih dikenal dan lebih berdaya guna. Bontang ke depan mempunyai beberapa program prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Apa itu? Adalah peningkatan UMKM. Saya dengan Bu Wakil, kebetulan Bu Wakil lagi di Jakarta, tidak sempat hadir di tengah-tengah kita. Beliau menyampaikan salam hormat buat GOW dan selamat serta sukses atas pelaksanaan ini. Terima kasih Ibu Nadim selaku Ketua Panitia luar biasa mempersiapkan segalanya. Ini GOW ini bisa ikut serta hadir di sini dalam rangka peningkatan UMKM. Kami ingin menjadikan Bontang ini sentra UMKM dalam rangka menyusul atau menghadapi Bontang pasca migas, Bontang pasca industri. Karena kita Bontang ini daerahnya kecil, sangat kecil di antara seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur. Dan Bontang sampai saat ini tergantung dari migas, minyak gas dan batu bara. Dan semuanya ini suatu saat nanti akan habis karena merupakan energi yang tak terbarukan. Nah, kita bisa lihat PT Badak yang dulu obornya begitu banyak, menyala-nyala, bahkan orang dulu mengatakan sepanjang obor PT Badak itu menyala-nyala, maka yakinlah Bontang akan selalu sejahtera. Sekarang obor yang menjadi pedoman kita, sekarang tinggal satu obor yang menyala. Dan diprediksi 2024 obor ini akan mati. Artinya apa? Ketika mati, maka industri migas di Bontang akan selesai. Kejadian ini sudah terulang di daerah lain. Di Lok Sumawe yang Pak Dadi pernah dulu bertugas, disampaikan sama saya, Abanda, Lok Sumawe dulu itu dikenal sebagai kota raya. Betul, kota yang kaya, raya, bahkan penyumbang devisa negara waktu itu di zaman itu. Dan sekarang menjadi bukan besi kuat, bahkan sudah layak menjadi sebagai area terminator di film-film yang kita lihat. Itu Bontang tidak mustahil juga akan bisa terjadi seperti ini. Dari 8 train yang ada sekarang tinggal 1 train yang aktif. Dari 30 sekian pengeparan LNG setiap bulan sekarang tinggal 12 per bulan. Dan ketergantungan APBD kita itu berasal dari sektor migas.
Begitupun Bukaltim. Bukaltim juga semakin hari juga semakin berkurang dia punya produksi. Artinya apa? Maka saya selaku wali kota harus mempersiapkan kota ini untuk menghadapi pasca industri atau pasca migas. Caranya gimana? Bagaimana mengajak masyarakat kita untuk mulai berpikir dan berkarya. Yang selama ini menggantungkan hidupnya sebagai karyawan, sebagai pekerja, sekarang harus berpikir untuk menjadi pemberi kerja. Harus berpikir. Kalau kita sekarang ini mungkin tidak, kan sudah tua-tua. Umur kita sudah memasuki tahap ketiga. Dari anak-anak, remaja, dewasa. Tinggal menunggu lagi tahap keempat, jompo-jompo. Tapi di sini saya lihat tidak ada yang jompo-jompo. Semua di sini masih remaja-remaja semua. Ya, yang tidak ketahui itu sudah merasa jompo itu. Tidak ketahui masih merasa remaja. Tapi bagaimana dengan anak dan cucu kita? Bontan tidak mempunyai lahan yang cukup untuk pertanian. Bontan tidak punya lahan yang cukup untuk perkebunan. Terus kalau industri mati kita mau apa? Maka kita hanya mempunyai sumber daya manusia. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Singapura tidak mempunyai sumber daya alam. Singapura tidak mempunyai lahan yang cukup, tapi merupakan negara yang kaya raya. Kenapa? Karena SDM-nya pintar-pintar, SDM-nya maju-maju. Maka melalui GOW ini, ibu-ibu harus pintar, ibu-ibu harus aktif, ibu-ibu harus berkarya. Zaman telah berubah. Ibu Ketua GOW tadi mengatakan zaman telah berubah. Perempuan sekarang ini diberi waktu dan kesempatan dalam rangka melakukan emansipasi. Tapi jangan lupa, ibu sebagai kodratnya, ibu rumah tangga juga. Terima kasih ibu telah memahami tentang dirinya sendiri, walaupun Ketua GOW tetap istri di rumah. Kapan lagi? Ini juga harus juga diberitahu. Kenapa? Karena ibu-ibu mempunyai peran penting untuk menciptakan generasi muda ke depan penerus bangsa yang berkualitas. Saya katakan 70% itu karena ibu-ibu, bukan karena bapak-bapaknya. Keberhasilan generasi akan datang, generasi yang berkualitas itu tidak lepas dari tanggung jawab ibu. Karena kalau bapak-bapaknya itu kan ya kadang berpakaian lomba dengan anaknya, satu di kiri, satu di kanan. Ini ibu-ibu itu punya peran penting. Kalau bapaknya bukan banyak bapak-bapak yang ikut, tidak memahami kesah ibu dan semacam, merasa kata laki-laki itu terus yang disampaikan, kamu kan perempuan, saya laki-laki. Banyak begitu. Tidak boleh begitu juga. Nah ini tugasnya tantangan juga untuk GOW ke depan. Mudah-mudahan dengan gerak organisasi wanita ini maka menciptakan perempuan-perempuan yang mandiri. Bukan berarti mandiri sehingga ego dengan suaminya, enggak. Maksudnya mandiri dalam hal masalah kepribadian. Ini yang harus dilakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kerjasama dengan perusahaan dan semacam terkait masalah perlindungan hukum, ada pekerjaan, ada pengadilan negeri bisa menjadi narasumber. Masalah kesehatan, ada kesehatan, ada rumah sakit bisa menjadi narasumber. Terkait masalah keterampilan, ada disprendator, ada disnaker bisa jadi narasumber. Bisa kerjasama dan sebagainya.
Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Ibu Hamidah selaku Ketua GOWI yang telah memberikan saya untuk bersilaturahim pada pagi hari ini. Sebagai pengantar tadi sudah disampaikan Ibu Hamidah terkait masalah jantung, ya. Dan ini nanti hanya satu penyakit saja yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Kenapa saya ambil satu penyakit ini? Satu, penyakit ini di Bontang banyak, dan karena banyaknya maka tingkat dirawat di rumah sakitnya juga semakin tinggi. Dan yang bahaya lagi, penyakit ini membawa tingkat kematian nomor 1, nomor 2 setelah kanker. Ya, jadi kalau tadi disampaikan almarhum dan almarhumah itu cirinya satu aja, ketika jantung tidak berdetak. Nah, penyakit apapun kalau jantung nggak berdetak, almarhum sudah, ya. Posisi jantung secara umum itu berada di dada sebelah kiri, jadi di sini ya. Secara umum, saya katakan secara umum, kenapa? Karena ada sebagian ya Tuhan memberikan jantungnya itu posisinya di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Posisinya itu sangat aman. Karena apa? Di sebelah depan dia dilindungi oleh namanya tulang, ada otot. Di belakang juga demikian, ya. Ada tulang, ada otot. Di sebelah kirinya ini ada paru-paru. Jadi karena organ ini sangat penting, sangat vital, maka Tuhan kasih tempatnya pun sangat luar biasa, sehingga dia aman. Hanya suatu kondisi yang trauma yang besar saja yang menyebabkan jantung itu mengalami gejala. Tetapi kalau tidak, ya dipukul sini pun ya paling yang sakit otot atau tulangnya dulu, tapi jantungnya. Yang selanjutnya, ya, jantung itu kalau ditimbang itu tidak lebih dari 2 kilo. Kalau ini mungkin sekepalan orang dewasa gitu. Ya. Dan dia bertugas, salah satu tugas dari jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Memompa darah ke seluruh tubuh. Selain dia juga menerima darah yang kotor dari seluruh tubuh setelah disaring sama paru-paru. Jadi seperti itu gerakannya. Dan jantung ini dalam kondisi normal dalam 1 menitnya berdetak 60 sampai 100, rata-rata 70 kali per menit. Ya. Sekali memompa bus ini, maka yang dipompa ini sekitar 70 cc darah. Jadi kalau 1 kali ini 70 cc, kalau 70 kali detak berarti berapa? Sekitar 4.900 cc atau hampir 5 liter, ya. 1 menitnya ini 5 liter jantung memompa darah. Jantung ini tidak pernah beristirahat, ya. Tidak pernah beristirahat. Kita tidur, kita aktivitas, jantung tetap berdetak. Bahkan jantung ini detakannya menyesuaikan dengan aktivitas kita. Kalau tidur itu detak jantung mungkin sekitar 40, 50, 60. Tapi kalau ibu lari yang ngos-ngosan itu bisa detak jantungnya lebih dari 100, 120. Berarti lebih banyak lagi darah yang harus dipompakan, ya, ke seluruh tubuh oleh jantung di saat kita beraktivitas. Ya, ini tugas jantung itu. Jadi penyakit pembuluh darah, pembuluh koroner itu adalah penyakit yang berada di pembuluh darah koroner berupa penyempitan atau penyumbatan. Ya, next. Ya, ini tadi ya Bu, yang saya katakan pembuluh darah kita itu cuma ada 3, ya. Yang sebelah sana itu pembuluh darah yang sebelah kiri, 1 kemudian bercabang dari 2. Kemudian yang sebelah kanan, yang sebelah sini ya cuma 1. Jadi pembuluh darah koroner yang ngasih makan ke jantung ini cuma 1, 2, 3. Bayangkan kalau 1 buntu masalah, 2 buntu tambah masalah, 3 buntu innalillah. Nah, nggak ada yang ngasih makan ke jantung, jantungnya pasti berhenti, ya, karena nggak ada yang ngasih makan.